Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini ya, setelah kita membahas pergerakan IHSG drama Trump with Powell yang kayak I think ini Trump sebenarnya ada apa gitu yang seharusnya nanti kita bikin di video macroeconomy, but karena kita udah membahas ini pergerakan IHSG, BBCA, BBRI, BMRI, BBI dan juga BRIS ya, saya bakal tunaikan apa yang udah saya janjikan di hari Kamis ya, di hari Kamis. Ya, di hari Rabu saya tutup bisa minta. Cuman masalahnya kan di kemarin di jam 1 itu ini jaringan saya benar-benar hilang. Jadi ya sekarang baru saya sempet dan ya kita lanjutin request yang udah teman-teman udah lemparkan di grup Trade with Iqbal ini. Yang mana saya akan membahas dalam bentuk 3 sesi video ya. Yang mana ini merupakan sesi video yang kedua ya, seperti di saham cuan, PGO, MDC, laba. Video yang ketiga itu BRMS, IOTF, KEN, PTRO. Dan yang ketiga ini TKD BRIS, ACES, MLPL sama saham HIL ya. Ini Pak Itong bilang, "Pak, ini saham HIL ya, bukan Hexa" gitu. Oke. Nah, kita langsung saja bahas ini untuk pergerakan di 4 saham ini, yaitu ada saham yang pertama yaitu ada saham cuan. Sekarang karena di hari Jumat jadi IHSG itu di close sampai jam 2 siang atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang posisinya di hari Jumat jam 13:53 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk di saham cuan yang sekarang di sesi 1 itu lagi running profit ya, atau lagi mengalami ditutup close kenaikan sebesar 2,72%. Kalau kita lihat dari hari Kamis sama hari Rabu kemarin ini ada akumulasi sebesar 71 juta. Walaupun di hari Senin sama Selasa itu ada distribusi sebesar lebih dari 278 juta. Wah, ini gede nih, baru masuknya itu pun kecil ya cuan. Nah, kemarin kan ini beritanya ada stock split yang teman-teman itu bisa cek di grup Trade with Iqbal itu masalah stock split kemarin ya. Stock split mana ya? Stock split. Ada cuan kemarin stock split dari berita saya ya. Nah, gimana cuan setelah stock split kemarin, Bang? Saya lupa ini tanggal berapa stock splitnya dari si apa nih? Cuan nih kapan? Ya, tanggal 10 antara tanggal 11 lah, kita cek di stock split dulu ya untuk cuan kemarin. Nah, stock split ya di Corp Action itu rasio 1:10 di tanggal 10 ya. Split faktor di tanggal 16 ya recordingnya tuh. Nah, CAMDAT 14, XDAT 15 satu hari, recordingnya satu hari 16. Nanti kita cek aja nih kondisi cuan yang kena bantai nih di tanggal kemarin nih. Nah, tanggal 14 kemarin. Mari kita cek ya. Nah, cuan tanggal 14. Nih, harganya langsung gap up di tanggal 11 kemarin. Yang mana seharusnya ini kan beritanya tuh baru muncul tuh langsung gap up. Ya ini sebenarnya kayak kalian bisa masuk seharusnya waktu berita-berita tuh baru mau keluar gitu. Dan ini kita bisa profit waktu itu sampai 17% loh gitu. Itu keuntungan kalau kita yang namanya stock split ya, beda sama reg issue. Yang stock split itu I guarantee sebenarnya memang naik. Mereka stock split karena harganya tuh biar murah dari 10.600 jadi 1.600. Itu maksudnya stock split tadi. Ya beda sama reg issue. Nah, masalahnya ini sekarang kan ini stock splitnya udah habis nih tanggal 16 nanti terakhir dan ini udah mulai masuk tanggal 18. So, jadi teman-teman ya, ini ya saya kayak hati-hati gitu kan. Kenapa seperti itu gitu Bang Mas Iqbal kan. Nah nih tadi kok hitam ya, saya putihin dulu lah. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya teman-teman yang emiten biasanya kalau habis stock split ya itu bakalan dibantai turun kembali. Itu yang saya serem gitu. Nah, teman-teman yang juga ngikutin cuan waktu itu dari bawah ya, kita udah profit gede loh gitu ya. Nah, udah sampai di sini. Teman-teman bisa cek lah video saya yang sebelumnya ini. Nah, kenapa saya lebih kayak wah rada-rada seram nih Pak Iqbal gitu kan. Ini stock split untuk di cuan. Karena secara historikal kalau kita lihat ya. Nah, ini udah nyentuh juga area dia punya FIBO dia yang ke-1 nih tipis nih ya. Nih
Ini sekarang juga posisinya di gun box ini udah di 0,5 nih pas ya. Jadi makanya dia ngebentuk harga punya sideways tuh di sini. Nih teman-teman. Nah, takutnya yang kita berbahaya adalah dia bikin base. Dia bikin base peta gini. And then dia kembali nutupin dia punya harga. Itu yang perlu diperhatikan kembali nih teman-teman. Dia bisa kembali nutupin dia punya gap di sini. Sampai ke harga 1410. Nah, itu yang perlu teman-teman aware. Teman-teman yang perlu di notice, dihati-hatikan gitu. Jadi udah mulai kemarin yang udah ngikutin di bawah ya dari sini sebelum waktu berita Stockpit itu keluar yang udah saya setiap pagi jam 7 jam 8 saya kirim di grup teman-teman ya udah langsung bisa masuk kemarin dah ya. Teman-teman udah profit 17% lebih loh. Dan sekarang ya I think ini partinya udah mulai habis. Dibuktikan dengan ini hari Senin sama Selasa ini udah ada distribusi ya di tanggal 15 sama tanggal 14 nih. Nah, 14 sama 15 mereka udah mulai cabut dulu nih. Ini kenapa ini asing nih mulai cabut? Ya saya rasa pengen mereka kayak ya domestik angkat lagi yuk, nanti kami cabut lagi gitu. Nah, hati-hati nih teman-teman. Saya nggak kayak gini udah seram sih. Mending taking profit dulu lah gitu. Ya, sampai ngebentuk harga gap up gini nih bahaya nih. Walaupun sebenarnya di sini ada juga gap up yang belum ditutupin juga. Ya, ini pertanda seram juga nih bagi saya gitu. Walaupun ini sulit untuk harga ini kembali dibawa turun untuk hanya sekedar nutupin dia punya harga gap up. Oke, teman-teman, itu untuk di cuan. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu ada saham PGO. Ini kita udah profit luber parah nih. Ya, ada juga request nih. Ini kita sekarang lagi running profit di close sesi 1 itu sebesar 1,84%. Kalau kita lihat di hari Kamis kemarin, ini ada akumulasi sebesar 25 juta. Cuman di hari Rabu ada distribusi 43 juta. Tapi dilihat dari hari Selasa, Senin, Minggu sebelumnya ini oke nih ya. Tetap masih ada akumulasi untuk di saham PGO. Ya, yang mana kita udah cuan lu berbosku. Nah, kalau dinaikin sekarang nih, kan kita taking profit ketiga kan kemarin di 8%. Kalau sekarang masih teman-teman ngehold itu udah 22% loh kita profitnya bagi teman-teman yang ngehold di saham PGO. Nah, ya. Itu dia. Jadi teman-teman ya, kalau ada kayak gini gimana sih Bang Iqbal gitu kan. Sekarang sih bilang ini merupakan area supply. Yaudah jual aja, jual brother, jual. Ya, jual. Kenapa? Butuh konfirmasi yang lebih kuat dahulu ya. Butuh konfirmasi yang kuat dahulu kalau ini PGO masih bisa dia punya ngelanjutin kenaikannya. Ya, ngelanjutin kenaikannya. Walaupun saya bilang waktu itu dia masih sideways and then dia kan ngedam. Dia kan udah nih sideways dia kan langsung naik sampai di harga di berapa nih? 1620 kan udah. Pokoknya saya bilang tuh dengerin aja gitu. Nah, kalau ada kayak gini ya, pola dia udah ngebentuk spinning top, dia memiliki dua arti kembali teman-teman. Ini saya geser. So ini teman-teman bisa ngelihat bahwa dia punya base kembali di harganya di sini yang kayak kita butuh konfirmasi nih. Apakah dia ini pure? Dia bisa ini merupakan area pullback. Then we say that ya. Ini belum, saya rasa ini belum pullback lah. Ya, dia ngebreak, dia punya back, dia punya spinning top. I think ya ini butuh 1 sampai 2 hari lagi konfirmasi ini inflow-nya masih oke, itu baru bisa ngelanjutin kita kenaikannya ke atas untuk di PGO. Oke, kita cek selanjutnya. Jadi teman-teman yang mungkin request di PGO di minggu depan 3 hari atau 4 hari atau di hari Jumat ke depannya teman-teman request lagi lah PGO. Mari kita lihat nanti konfirmasi untuk di PGO ini seperti apa. Oke. Ya, ini yang request PGO tadi. Nah, kita lanjut ke saham yang ketiga yaitu ada MDC yang sekarang lagi terkoreksi sebesar 0,75%. Dan ini ada distribusi kemarin di hari Kamis semakin gede. Ini kayaknya ya request kayaknya pening deh. Bang ini kayak mana nih bang, kena banting bang. Bro, MDC playing dah habis. Ya, momen minyak tuh nggak ada lagi, sulit dan tuh untuk kembali naik. But actually kan saya udah bilang kemarin yang udah bahas di saham MDC ini ya. Waktu itu di sini ya di tanggal 30 Juni seingat saya bilang ini harganya masih bisa dibawa sideways ya. Tapi dia akan memiliki pergerakan dua arah. Apakah dia bisa menguat ke 1420 atau dia hanya menguatnya tuh di 1310 yang itu bakalan ngebentuk swing low lebih dalam dulu atau tetap sideways tapi harganya masih bisa hanya kesentuh di 1310. Seharusnya kalau kamu ngikutin kemarin dari sini ya, dari sini lah kita breaknya.
sampai di harga area saya yang tunjuk di sini deh. 5% itu udah cukup banget ya, walaupun kita butuh hari yang lebih lama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 13 hari nih. 12 hari artinya kita butuh waktu selama 2 mingguan lebih. 5% is oke gitu. Terus ke depannya gimana sih Bang Iqbal? Nah, posisinya kan ini gede nih, 18 juta ya, bukan hal yang kecil nih. Ya, saya rasa ini teman-teman masih bisa kembali nunggu ke bawah dulu untuk entry dia punya di sini. Dengan syarat inflow-nya tuh masih stay positif ya. Ini saya hapus dulu nih. Inflow-nya tuh masih stay positif ketika harganya itu udah mulai nyentuh ke bawah. Nah, itu syaratnya nih. Ya, teman-teman semuanya. Nah, ini oke. Ya. Pokoknya nanti kalau di sideways ini inflow-nya gede ya, dibandingkan distribusi masih positif semua. Ya udah. Ini kita masih bisa dia punya bawa base ke sini dulu ya, dan dia bisa ngelanjutin kenaikannya lagi ke sini. Seperti yang udah saya bilang kemarin ya. Itu untuk di saham MEDC. Harapannya seperti itu teman-teman. Semoga saja itu beneran kejadian. Nah, oke, itu untuk di MDC. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya atau saham yang terakhir, yaitu ada saham laba. Ini apa nih? Kena suspend kah manis? Ini kok ada yang request nih. Ini saham gorengan kah? Saya kejebak kah? Udah saya bilang jangan ada yang gorengan nih. Laba nih, bentar. Kita lihat comparison. Market cap 1 triliun. Oke. Masih data 1T. Hampir gorengan ya. Oke. Nah, ini kenapa dia kena suspend nih? Apa alasan dia nih sebenarnya kena suspend nih? Kita lihat stream dari berita Stockbit ada nggak sih? Kayaknya dia arah nggak sih? Kenapa dia bisa sampai dia punya ini? Kita lihat asing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjay, 6 hari guys. Dia suspend dah lama nih. Tapi ini inflow masih oke lah di sebelum-sebelumnya nih ya. Saya nggak mantengin pula laba nih. Ya, kita cek ya. Patutlah kena suspend kawan. Nih teman-teman yang udah ngikutin kita dari lama, kan kita udah profit guys. Ya dari sini loh, nih dari sini. Berarti teman-teman yang ngikutin saya kemarin, kita bahas juga kan, masih ingat di sini. Kita profit sampai 64%. Kalau masih ngohol teman-teman dari proyeksi kita udah 161% teman-teman profit di saham laba yang ngikutin proyeksi saya di YouTube beberapa bulan yang lalu. Multi bagger. Selamat ya. Haha. Nah, kalau kayak gini gimana Bang Iqbal? Nih nanya ini sebenarnya udah masuk atau pengen masuk? Ya. Kalau kita teman-teman ya yang pengen baru masuk ya ikutin aja euforianya. Cuman ya kena nih kayaknya domestik sih yang ngegoreng ya. Saya lebih suka kayak ya dengan bentuk swing low dulu lah baru dia lanjut naik dia. Walaupun saya nggak tahu nih sebenarnya kenaikannya ini sampai ke mana. Bisa sampai ke sini ya masih bisa sebenarnya untuk di saham laba ini ya, harapannya seperti itu. Walau kalau kita lihat di sini dia punya area supply-nya di sini. Ya, artinya dia masih bisa mengalami kenaikannya sebelum nanti dia ya pullback kembali. Seperti itulah harapannya. Nah, kenapa seperti itu saya lebih suka lebih ke teknik dia punya pullback. Ketika teman-teman melihat dia ini strong ya, di hari besoknya kan turun lagi. Nah, jadi untuk di sini turun lagi. Nah, semoga nanti ketika dia udah nyentuh area support kita, dia lanjut ke naik kembali. Nah, iya. Ya semoga aja seperti ini ya untuk di saham laba. Tapi yang penting adalah dia keluar dari suspendnya dulu lah ya. Untuk di saham laba semoga masih sesuai on projectionnya saya yang walaupun teman-teman udah profit 160% ya. Tolong kolom komentarnya dibilang ya yang kalau masuk di saham laba dan telah profit di beberapa bulan yang lalu. Tolong ya. Saya mau lihat siapa nih teman-teman kita ini. Oke, berarti ini udah saham yang terakhir yang keempat. Berarti kita lanjut ke sesi video yang ketiga ya. Nah ini udah buka nih jam 2 nih, jatuh jam 14 sore. Nah untuk di lama masih suspend, kasihan ya. Aish. Oke, kita lihat ya. Untuk pergerakan IHSG sebenarnya teman-teman langsung bisa cek di video saya yang barusan ya 1 jam yang lalu. Oke.
Kita tunggu dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bel loncengnya teman-teman ya, biar nanti teman-teman itu bisa langsung lihat video saya secara live ya. Tadi tidak ada keterlambatan sama sekali, dia tahu eksekusinya tuh harus ngapain gitu ya. Nah, dan juga pengen join di grup Trade with Iqbal ini yang telah kita profit cuan lober, kita udah beberapa kali ngisinya rekom, kita profit sampai 10% ke atas ya. Dan diskusi dengan para teman-teman yang seru, humble ini ya. Nah, ini banyak banget teman-temannya, dan juga kita dapat informasi 24 jam dari makro update ekonomi sampai turun ke animatornya, fundamental, technical, semuanya kita bahas di sini dengan cara klik di link deskripsi video saya ini maupun diklik link bio YouTube-nya saya ini bagi teman-teman yang belum join di grup Trade with Iqbal ini ya. Oke, terima kasih semuanya. And then ya, see you di next video ya, di video kita yang ketiga. Nah, dan yang keempat nanti khusus di hari ini ya. Bye bye. Yuk, seperti biasa, salam gacor.